Kacamata yang dipakai oleh Ferdy Sambo juga menampilkan kesan yang tidak intimidatif dan tidak biadab. Reza memperkirakan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Ferdy Sambo kemungkinan bisa lebih ringan. Reza mengatakan pemakaian kacamata tersebut memunculkan istilah nerd defense atau pembelaan diri saat persidangan. Strategi nerd defense. Pakar sebut Sambo punya cara licik. Terungkap fakta baru di persidangan. Pakar soroti penggunaan kacamata oleh Ferdy Sambo. Strategi nerd defense. Tempo.com. Pelaku itu bisa dipilah ke dalam 4 kelompok. Pertama adalah pelaku yang berkonfrontasi langsung dengan target atau dengan korban. Berarti kalau kita katakan ini sebagai pembunuhan, maka pelaku yang masuk tipe 1 ini adalah pelaku yang melakukan pembunuhan itu. Pelaku kategori 2 adalah dia tidak berkonfrontasi langsung dengan korban atau dengan target, tapi dialah yang punya ide, yang punya gagasan, yang punya perencanaan tentang pembunuhan tersebut. Pelaku kategori yang ketiga adalah tidak berkonfrontasi dan juga tidak punya perencanaan atau ide apapun, tetapi dia memfasilitasi, menyediakan senjata, menyediakan sarung tangan, memilihkan lokasi, atau menyediakan sumber daya kejahatan lain. Dan kategori keempat adalah pelaku yang tidak termasuk kategori 1-3, tetapi dia turut dalam mempersulit proses hukum untuk menegakkan keadilan. Ini yang dalam bahasa hari ini kita sebut sebagai obstruction of justice. Nah, hitung-hitungan di atas kertas, pertama, tidak tertutup kemungkinan seorang pelaku memiliki status ganda. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri menyoroti penggunaan kacamata yang dilakukan Ferdy Sambo dalam beberapa persidangan terakhir. Menurut Reza, terdakwa pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J itu tidak konsisten memakai kacamata dan menyebut mungkin saja itu sebagai bentuk strategi nerd defense. Reza menyebut dalam banyak studi, kacamata seringkali menimbulkan suatu kesan di dalam persidangan. Ia mengatakan salah satunya adalah agar tampak terlihat cerdas atau tidak berbahaya, sehingga memungkinkan adanya keringanan dalam penjatuhan vonis atau bahkan bisa jadi divonis bebas, kata dia pada Rabu 11 Januari 2023. Berangkat dari hal itu, Reza menjelaskan terciptalah istilah nerd defense atau strategi kutu buku. Ia menyebut pemakaian kacamata bagi terdakwa setelah persidangan bukanlah gimmick semata. Terdakwa dalam situasi normal tidak mengenakan kacamata. Di sidang tiba-tiba memakai kacamata tanpa ukuran. Memang tidak bisa dipandang sebelah mata faedah kacamata, kata Reza. Dia menilai pemakaian kacamata oleh Ferdy Sambo untuk memunculkan pesona dalam dirinya. Ia mengatakan Ferdy Sambo akan memunculkan persepsi publik di mana ex-Kadif Propam Polri itu bukan orang berbahaya. Ferdy Sambo ini memiliki wajah garang, jadi dia butuh pelembutan untuk melunakkan hati hakim. Namun, mampukah kacamata tersebut bekerja? Ujarnya. Ferdy Sambo ditetapkan sebagai terdakwa beserta para ajudannya dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Pembunuhan itu ditengarai bermula dari pengakuan istri Sambo, Putri Chandrawati, yang mengaku mengalami pelecehan seksual pada Brigadir J. Peristiwa itu terjadi pada 8 Juli 2022 lalu. Selain Ferdy Sambo, terdakwa lain adalah Putri Chandrawati, Richard Eliezer atau Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Hakim heran mengapa Ferdy Sambo bisa pakai pistol Yosua untuk menembak dinding. Ferdy Sambo hari ini menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa pada kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sambo hadir dengan mengenakan kemeja warna putih. Dalam pemeriksaan itu, hakim menanyakan bagaimana Ferdy Sambo bisa menggunakan pistol milik Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir Yosua untuk menembak dinding setelah ajudannya tewas ditembak Richard Eliezer di rumah dinasnya pada 8 Juli 2022. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso mengatakan kesaksian Ferdy Sambo tentang senjata api Yosua berbeda dengan kesaksian terdakwa Ricky Rizal Wibowo dan Richard Eliezer.
Ferdi Sambo membenarkan ia mengambil pistol HS-9 dari pinggang Yosua yang tersungkur setelah Richard menembak Yosua. Pistol itu digunakan Ferdi Sambo untuk menembak dinding, memberi kesan ada tembak-menembak antara Richard dan Yosua. Selanjutnya, saudara tadi menerangkan bahwa saya menembak dengan senjata yang ada di pinggang Yosua, betul? Tanya Wahyu ke Sambo. Demikian Yang Mulia, jawab Sambo. Selanjutnya hakim menjelaskan soal keterangan Richard dan Ricky. Wahyu menjelaskan keterangan Richard dan Ricky pada persidangan lalu. Ricky mengatakan ia menyita senjata Yosua sejak di rumah Magelang. Adapun pistol HS-9 Yosua dimasukkan ke dalam dashboard mobil. Terkait hal itu, Ferdi Sambo mengaku tidak tahu Ricky mengamankan pistol Yosua. Dan Ricky Rizal sendiri juga menyampaikan bahwa korban sempat menanyakan senjatanya. Bagaimana bang? Kata Ricky, oh sudah saya amankan, itu ada di mobil depan. Tapi kemudian saudara sekarang menerangkan bahwa senjata itu ada di pinggang dari korban pada saat penembakan. Bisa saudara terangkan? Tanya Wahyu. Yang saya ketahui seperti itu Yang Mulia. Saya tidak mendapatkan informasi bahwa senjata itu sudah diamankan oleh Ricky di Magelang Yang Mulia. Sehingga saya senjata itu ada di pinggangnya. Kemudian saya refleks untuk mengambil senjata itu dan menembakkan ke dinding, ujar Sambo. Wahyu menilai keterangan Ferdi Sambo janggal dan menanyakan kapan Yosua mengambil senjatanya. Sebab berdasarkan keterangan memerintahkannya untuk mengambil pistol Yosua saat di rumah Saguling. Ferdi Sambo mengaku tidak memerintahkan Richard untuk mengambil pistol Yosua. Ia juga tak tahu kapan Yosua mengambil senjatanya. Saya tidak mengetahui kapan Yosua mengambil itu Yang Mulia, kata Sambo. Saudara tidak mengetahui kapan Yosua mengambil senjata itu. Padahal saudara Richard di persidangan menerangkan bahwa saudara memerintahkan untuk mengambil senjata korban pada saat di rumah Saguling dan tadi saudara sudah membantah hal itu. Saya tidak tahu saudara tidak mengatakan begitu. Makanya ada hal yang mungkin saudara terangkan sangat berbeda dengan keterangan terdakwa lain di persidangan ini. Bisa saudara jelaskan? Kata Wahyu. Saya sudah sampaikan Yang Mulia, terkait pengamanan senjata di Magelang itu saya tidak mendapat informasi. Saya juga tidak meminta keterangan, saya juga tidak meminta senjata itu dari Richard waktu itu Yang Mulia, ujar Ferdi Sambo. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.